Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di ruang tamu bersama saya selaku host Pak Sudi dan co-host. Oke, kita ada di ruang tamu karena semua layak untuk bertamu dan oke. Bunda, hari ini siapa nih tamu kita yang akan kita ajak ngobrol? Kali ini Pak, kita akan kedatangan tamu dari salah satu orang tua murid dari kelas 1 Pak. Oh, gitu. Sepertinya tamu kita sudah datang Pak. Sepertinya begitu. Kita coba lihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Selamat datang di ruang tamu. Assalamualaikum. Silakan duduk. Nah, selamat datang Bunda di ruang tamu. Nah, ruang tamu ini ya seperti ruang tamu pada umumnya. Orang bertamu kita ajak ngobrol, kita diskusi. Tapi mohon maaf untuk hari ini karena bulan puasa kita tidak suguhin apa-apa ini. Nah, saya Pak Sudi sebagai host ditemenin sebagai co-host. Nah, nanti mungkin kita ngobrol-ngobrol santai ya Bunda ya. Gimana sehat-sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, anak-anak sehat juga ya di rumah semua ya. Ramadan kali ini alhamdulillah anak-anak diberi kesehatan, mudah-mudahan sampai finish nanti, mudah-mudahan Allah kasih tetap kesehatan. Alhamdulillah. Semoga Allah mudahkan ya Bu ibadahnya di bulan Ramadan ini. Amin. Semuanya. Nah, biasanya kita nih kalau di ruang tamu seperti ini ya supaya lebih mengarah ke perbincangan yang positif saja. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan nih, gitu. Nah, ini ada berapa tuh? Ada Bunda? 3 pertanyaan, Bun. Ibunda silahkan milih mau yang mana dulu. Nanti semuanya akan ditanya, Bun. Cuman yang mana dulu yang Bunda ingin pilih? Bismillah ya, mudah-mudahan Allah mudahan. Ya, tentang apa itu? Tentang peran orang tua dalam pendidikan anak, Pak. Oh, alhamdulillah. Nah, ini kan penting. Ya. Karena Pak, kalau ada yang menyampaikan bahwa al-ummu al-madrasatul ula itu ya kan, bahwa seorang ibu terutama adalah sebenarnya menjadi sekolah pertama dan utama. Karena dia sejak dalam kandungan sebenarnya, makanya disebut sekolah pertama. Memang layak. Nah, itu mungkin nanti beberapa pertanyaan akan ya santai saja tapi jawabnya ya Bun, karena memang ini santai saja kita ngobrol selaku tamu dan yang punya ruang tamu. Silakan. Jadi Bun, di sini ada pertanyaan ya. Apa saja nilai penting yang sebaiknya ditanamkan orang tua kepada anak sejak usia dini? Menurut Bunda itu seperti apa? Sejak usia dini ya. Kalau dari kami gitu ya, saya dan suami itu ketika menikah kita menetapkan visi dan misi gitu ya. Visinya harus yang luar biasa, yang think out the box, harus jangan hanya visinya sampai dunia, harus sampai akhirat. Nah, ketika kita telah menentukan visi misi terkhusus ya buat nanti anak-anak kita gitu ya. Makanya dari pertanyaan yang tadi itu kita menerapkan yang pertama pengenalan terhadap konsep ketuhanan kepada anak. Itu yang saya terapin selama ini dari anak. Saya kenalkan anak ketika dia sakit, saya berdoa di depannya agar Allah yang menyembuhkannya gitu. Terus kalau anak minta sesuatu didahulukan meminta dulu sama Allah, baru minta kepada orang tua. Mudah-mudahan Allah mudahin dan yang lain-lain seperti itu. Jadi saya memberikan konsep ketuhanan dulu, pengenalan Allah gitu ya kepada anak-anak agar anak-anak itu punya merasa bahwa apa-apa Allah gitu. Harus apa-apa. Konsep tauhidnya itu yang didekatkan lebih awal ya. Luar biasa. Karena memang bekal kita ya ke Allah dulu ya Pak. Betul, karena itu menjadi fondasi utama ya dalam proses pendidikan anak-anak. Konsep tauhid, begitu tauhidnya sudah kokoh, insya Allah yang lain bisa mengikuti gitu ya. Luar biasa. Terima kasih Bun. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Bun. Ketika anak mengalami kesulitan belajar di sekolah atau tempat ngaji, apa peran orang tua dalam membantu mengatasinya, Bu? Kalau peran orang tua sebagai madrasatul ula memang mendampingi ya, membersamai anak, termasuk ketika anak mengalami kesulitan gitu. Karena apalagi usia-usia yang masih SD masih harus didampingi gitu ya Pak. Ibu ketika anak mengalami kesulitan
kita lihat gitu di mana dia sulitnya gitu ya, apa di pelajaran apa gitu, terus kita komunikasikan dengan guru baiknya seperti apa gitu. Apa sih, mungkin gurunya menyampaikan sudah benar gitu, tapi anak kurang fokus saat itu, jadi tidak nyambung apa yang diajarkan sama guru. Nah, seorang ibu di rumah mendampingi anak belajar. Itu cara mengatasinya agar anak kita maksudnya tidak memberikan guru harus begini gitu, tapi kita juga koreksi, mungkin dari kita bisa membantu anak. Ya. Itu kalau Artinya saya sebagai mitra yang baik ya antara orang tua dan guru, tetap berkolaborasi ya. Iya, tetap Bagaimana proses berkolaborasi. pendidikan anak menjadi lebih baik seperti itu ya. Karena kan kita nggak bisa langsung serahin ke sekolah, ya udah di Betul. sekolah gitu ya. Pada saat di sekolah ya di Tanggung sekolah jawab. bersama guru, saat di rumah sama orang tua, sehingga antara sekolah dan orang tua memang harus komunikasi aktif dan kolaborasi, benar kata udah tadi, udah luar biasa. Selanjutnya Bun, bagaimana orang tua dapat memahami dan mendukung minat anak dan bakatnya? Minat anak. Jadi ibu gitu, kalau saya kan alhamdulillah Allah karuniain anak 7 gitu ya. Dari ke-7 anak itu punya masing-masing kelebihan. Beda-beda karakternya beda, terus minatnya beda gitu. Kita sebagai orang tua harus peka ya Pak gitu, harus peka terhadap anak yang ini. Oh, ini dia pinter di bidang ini. Yang sini kan belum tentu sama gitu, karena masing-masing Allah ciptakan dengan kelebihan masing-masing gitu. Nah, kita harus peka, harus bisa anak ini bagusnya di bidang ini. Terus kita ngobrol ke anak, kamu kok baiknya di bidang ini, terusin gitu. Terus kita kasih apresiasi, terus kita dorong, kalau bisa kita fasilitasi gitu. Kayak anak saya yang Ahsan yang sekolah di sini kan, anaknya itu nggak suka kayak bola gitu. Saya bilang, ayo kamu ekskul bola. Anaknya bilang nggak mau, capek, nggak mau ribut gitu. Jadi tapi anaknya seneng yang fokus gitu. Jadi saya kasih ekskul memanah gitu, buat fokus sama tujuannya, seperti itu mungkin. Iya. Artinya memang kita tidak bisa memaksakan semua anak sesuai kehendak kita. Justru kita yang harus sebagai orang tua atau orang dewasa di sekitarnya harus lebih peka, anak ini sebenarnya potensinya di mana gitu. Nah, itu yang kita dorong untuk difasilitasi ya. Saya jadi ingat kisah ibundanya Muhammad Al-Fatih ya. Ketika beliau mendidik anaknya itu sesuai minat anaknya. Jadi Muhammad Al-Fatih waktu kecil suka menggambar. Jadi ibundanya mendidik anaknya melalui menggambar geografi, menggambar peta. Terus sambil mengajari gambar, ibundanya itu ngomong ke anaknya, ini peta-peta yang Rasulullah dulu ingin bebaskan gitu. Jadi anak tuh terdoktrin, saya harusnya, berarti saya harus ikuti Rasulullah gitu, harus membebaskan ini. Mungkin seperti itu Pak, dari minatnya dia bisa menjadi orang yang bermanfaat juga. Betul. Artinya masuk melalui yang apa yang akan kita sampaikan bisa sebenarnya, tapi perantaranya harus masuk sesuai dengan apa yang dia suka gitu. Kalau dia suka menggambar, ya udah kita masuk melalui gambar saja, tidak harus kita ceramah dia dengerin gitu. Justru dengan itu jauh lebih masuk dan lebih cepat menangkapnya seperti itu ya. Jadi, dan tidak merasa diajari, malah gitu, malah senang gitu ya. Karena di hobinya dia ya Pak. Betul. Jadi kita sebagai orang tua juga mencari caranya biar dia tuh aktif berpikir gitu. Berpikir tapi dalam hal yang dia sukai gitu ya Bu. Betul. Artinya orang tua benar-benar menjadi fasilitator gitu. Sebenarnya guru juga sama, menjadi fasilitator supaya anak tumbuh dengan pengetahuan dan kesukaan yang dia memang minati gitu, seperti itu. Nggak bisa kita anak harus begini gitu. Nggak bisa tuh misalnya orang tua kan dulu pengennya jadi dokter, nggak kesampaian jadi dokter, anaknya pokoknya kamu harus jadi dokter, nggak bisa begitu ya Bun. Artinya kita memang harus lebih peka seperti kata Bunda San tadi, terhadap apa sebenarnya potensi dan minat bakat anak ini. Di situ kita fasilitasi supaya dia berkembang sesuai dengan
ada satu lagi mungkin kadang gini, kita tuh pengen anak jadi dokter contoh ya Pak. Tapi kadang kan namanya anak belum tahu dokter nanti ngapain gitu. Jadi saya pengen jadi ini aja. Nah, tugas orang tua itu mendokrin gitu, mendokrin anak. Ini loh kamu tuh bagus, kamu pinter di bidang ini. Kamu bagus jadi dokter. Nanti kalau dokter manfaatnya gini gini gini. Nah, seperti itu. Mengarahkan sifatnya secara ya. tidak langsung Tidak gitu. langsung. Jadi nggak kamu harus jadi dokter, nggak seperti itu. Tapi ngarahin nanti begini loh, begini. Jadi dia mikir, oh iya bagus juga jadi dokter. Artinya mengarahkan sambil juga dikasih pengetahuan tentang apa sebenarnya dokter itu atau di mana kenapa dia potensial untuk menjadi dokter dan lain sebagainya. Dari situ mungkin anak diajak berpikir ya, Nah, iya, anak Pak. diajak berpikir juga. Bukan berarti harus wah kan Bunda dulu nggak bisa jadi dokter, kamu harus jadi dokter. Nggak bisa Itu, begitu. balik lagi pak kehendak orang tua itu ya Pak Iya. kalau kayak gitu. Betul. Ya benar. Selanjutnya Bun, bagaimana orang tua dapat bekerja sama dengan guru untuk menciptakan pendidikan yang lebih baik bagi anak? Nah, itu peran guru memang sebenarnya kayak orang tua kedua ya Pak. Betul. Jadi ketika kita memutuskan memasukkan anak ke sebuah sekolah, kita sebelumnya juga survei, nyari apa informasi, bagaimana cara mendidiknya, bagaimana perilaku gurunya, perilakunya paling tidak terlihat dari busananya gitu. Terus bagaimana kegiatannya. Nah, sebelum kita memasukkan anak ke sekolah itu, kita harus tahu itu gitu, informasi seperti itu. Jadi sehingga ketika kita sudah mempercayakan pihak sekolah dan juga gurunya, kita jadi merasa oh satu visi gitu. Jadi visinya udah klop untuk anak kita kemananya. Kalau saya kan menyekolahin dia aja karena klop, karena keagamaannya bagus ya, gurunya juga bagus, insya Allah lah. Terus lingkungannya juga bagus menurut saya ya Pak. Mudah-mudahan ya memang seperti itu gitu. Tapi sejalannya saya sih alhamdulillah memang sesuai dengan keinginan saya. Nah, ketika untuk berkomunikasi butuh komunikasi sama guru gitu. Kalau kita visinya udah sama, tujuannya sama, terus kita gampang komunikasi sama guru. Nyambung Iya. Ini anak begini nih Bu, tolong ya Bu gitu. Kayak awal-awal anak saya sekolah, kan anak saya memang orangnya kalau kesenggol dikit tuh rada sensi ya Pak. Jadi saya tuh sebagai orang tua udah paham, oh anak saya gitu. Jadi ketika anak saya pulang, oh botol minumnya pecah gitu, atau apa gitu, ya saya udah biasa, bisa jadi apa kesenggol atau memang ketendang atau seperti apa gitu. Terus paling saya bilang ke gurunya bukan menyalahkan, kenapa anak saya, tapi saya tanya sama gurunya, Bu, tadi Asan kenapa ya Bu? Khawatir begini gini. Malah justru saya khawatir ketika Hasan berbuat kepada teman-temannya. Jadi bukan saya menyalahkan, kok anak saya sampai kecakar sampai gitu gitu waktu awal-awal sekolah. Tapi memang biasanya anak saya ini pas awal-awal kenalan aja, mungkin kalau kata ini caper ya, cari perhatian biar kenalan, caranya dia berkenalan. Ya seperti itu mungkin dengan komunikasi. Jadi tetap membangun komunikasi dengan guru yang lancar itu sehingga tahu bagaimana perkembangan di sekolah. Guru mungkin juga diberikan informasi perkembangan di rumah seperti apa sehingga bisa saling kolaborasi bagaimana nih meningkatkan proses pendidikan anak-anak gitu ya Bunda. Komunikasi. Oke, luar biasa. Ini proses-proses penanaman karakter dan peran orang tua dalam proses mendorong pendidikan anak yang lebih baik ya. Baik, nah ini masih ada 2 kertas lagi, mau pilih yang mana lagi? Nah, ini peran orang tua dalam menumbuhkan karakter. Oke. Nah ini lebih ke karakter ya, lebih ke karakter. Ini ada pertanyaan Bun, apa langkah pertama yang bisa diambil orang tua untuk mengajarkan nilai kejujuran kepada anak sejak usia dini? Kejujuran ya. Ini nyambung kayaknya sama tadi konsep tauhid ya. Tauhid, ya betul. Ketika kita mengenalkan
anak tentang hakikat Tuhan sejak dia dini gitu ya. Jadi kan anak merasa oh ada Allah gitu. Nanti kalau saya seperti ini Allah melihat gitu. Jadi insya Allah ketika dia merasa diawasi Allah, merasa dia selalu bahwa Allah itu dekat dengan dia, dia insya Allah akan jujur gitu ya Pak. Saya tapi memang kadang anak-anak nyoba-nyoba gitu, pernah nyoba-nyoba. Ya, saya selama 7 anak ini memang nggak selamanya semua anak ini lancar gitu, tidak sesuai harapan kita, tidak. Ada beberapa anak saya yang pernah gitu ya, pernah ngambil uang gitu ya, buat tapi bukan buat sendiri, buat ngebosin temen-temennya. Buat jajanin teman-temannya gitu. Meraktir. Tapi masya Allah gitu. Ketika saya memberi pengertian gitu ya. Namanya anak sekarang iya nanti enggak gitu. Nah saya sama abinya sama suami pernah bilang sama saya, makanya jangan naruh duit di sembarangan gitu ya, harus rapi. Kalau saya beda konsep. Saya bilang ke suami, justru ketika kita naruh uang sembarangan itu ujian mereka gitu ya, apakah dia akan tetap jujur atau tidak gitu. Itu cara saya mengetes anak jujur. Jadi nanti ketika dia jadi pejabat mau korupsi, nggak ada orang, tetap ada Allah gitu ya. Jadi takut sama Allah. Terus akhirnya saya kasih pengertian ke anak ketika gajian. Kalau saya seperti itu ya Pak, gajian saya di depan anak-anak nih, ini buat makan, ini buat ini di depan anak, jadi anak tahu oh udah ada pos-posnya. Jadi duit Umi itu bukan duit yang harus diambil gitu. Bukan buat jajan aja nih. Saya kasih anak nih jatah kamu buat sebulan, ini bayarannya. Jadi anak berpikir oh iya, oh seperti itu gitu, duitnya sudah ada pos-pos masing-masing. Jadi dia mau ngambil juga nggak tega, itu emaknya udah di pos-posin. Kalau saya seperti itu, tapi alhamdulillah gitu. Selain itu juga saya berdoa ya, waktu anak saya yang saya tidak sebutkan anak saya pernah juga dan berulang gitu ya, tidak hanya sekali 2 kali, sampai 4 kali gitu ya. Saya sampai ya, karena kalau ngomel juga nggak ada gunanya. Saya nangis ya, kalau saya nangis di depan. Kok begitu sih, nanti Umi yang dosa, seperti itu. Jadi ada rasa empati. Terus lebih menyentuh ya. Lebih menyentuh anak itu. Karena kalau udah orang tua udah nangis, itulah titik kemarahan orang tua yang biasanya seperti itu. Dan lebih memilih tadi ya, lebih memilih tidak memarahi. Karena kalau memarahi belum tentu ya, nanti efeknya hanya takut. Tapi lebih bagaimana menumbuhkan kesadaran. Kesadaran dan konsep berpikir dia, oh ternyata seperti ini. Akhirnya alhamdulillah disertai doa juga, ya Allah mudah-mudahan anak saya insaf ya, maksudnya tidak berbuat itu lagi. Seperti itu Pak. Nah, itu menarik ketika upaya maksimal sudah dilakukan tapi tidak meninggalkan doa. Nah ini kadang kita merasa oh saya sudah melaksanakan banyak hal gitu, tapi kenapa nggak berhasil dan lain sebagainya. Kita lupa bahwa masih ada doa sebagai senjata terakhir kita gitu. Nah ini yang sering kita lupakan gitu. Nah tadi penjelasan luar biasa, tetap mengkondisikan bagaimana supaya konsep ketuhanan itu, konsep tauhid itu tetap melekat kepada anak-anak tanpa harus dengan marah-marah, tapi tetap dilapisi dengan doa. Nah itu luar biasa. Itu pelindung paling aman itu ya Pak. Protek paling aman itu. Betul. Karena itu bentuk kepasrahan seorang hamba kepada Sang Pencipta. Memasrahkan seperti kan juga dalam salah satu ayatnya surat Al-Ikhlas kan, Allah Samad, Allah tempat bergantung kepada salah satunya. Artinya segala sesuatu ya, ketika kita sudah melaksanakan upaya maksimal, maka yang terakhir adalah berdoa gitu. Biarkan Allah yang menyelesaikan gitu. Itu luar biasa dan benar. Selanjutnya nih Bun, apa yang dilakukan orang tua dalam mengajarkan nilai empati dan kepedulian terhadap sesama? Menumbuhkan rasa empati, peduli kepada yang lain. Ya, kalau saya alhamdulillah karena Allah beri karunia amanah 7 ya Pak.
Jadi itu bisa cara menjadi media untuk belajar empati gitu ya. Jadi empati itu bisa ditumbuhkan dari sesama saudara gitu. Antar saudaranya ya. Antar saudaranya Setuju banyak tuh. dia udah 7 saudara. Dan itu peran memang sih harus memang orang tua ya, khususnya ibu gitu ya, harus mendorong, apalagi kalau anak laki-laki kan rada-rada mageran gitu. Kalau saya caranya itu nyuruh ya, kayak anak anak yang paling kecil mandi gitu, tolong dong gitu, tolong itu si si Goji gitu lagi mandi, tolong ini. Atau mungkin ada adiknya si Hasan lagi jatuh luka gitulah gitu. Ya itu kasihan gitu. Caranya ya ngajarin, kasihan gitu. Dan langsung dilibatkan. Iya, dilibatkan ya. Enggak namanya empati kan sesuatu yang memang kan dari hati ya, dari hati. Dia melihat kejadian terus dia langsung oh iya membantu gitu. Tidak bisa sekadar penjelasan ya, penjelasan begini dan begitu, berarti adalah begini, tapi tadi Bunda Hasan lebih kepada langsung melibatkan anak-anak. Oh ada kondisi begini, begini. Artinya tidak jelaskan itu peduli namanya, tidak langsung proses praktiknya. Namanya anak-anak kan memang harus masih diajarkan. Betul. Tapi itu lebih melekat justru ya, menjadi pembiasaan positif. Iya, dan itu bukan hanya untuk ke saudaranya aja Pak, bahkan nanti keluar juga akan oh iya. Karena di rumah sudah terbiasa, terkondisikan. Pernah saya sakit gitu ya, ibunya sakit lah ibaratnya. Saya sakit terus anak-anak saya ya tanpa disuruh gitu ya, ada yang bikinin teh manis, ada yang so-sweet ya. Perhatiannya kecil, ada yang nawarin. Umi mau diinjek-injek nggak, mau dipijitin nggak gitu kan, suatu yang luar biasa ya. Betul. Tapi walaupun namanya anak-anak kan masih kadang empati, tapi kadang enggak, cuek gitu. Tapi kita ya memang sebagai orang tua memang harus memberi pelajaran gitu ke anak. Betul. Nah itu luar biasa, artinya sudah mulai tumbuh karena proses pembiasaan. Karena kalau ngajarin pengetahuan kan tinggal 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Tapi kalau ke karakter, lebih kepada pembiasaan positif, itu memang harus dilibatkan. Luar biasa, keren. Nah, selanjutnya nih Bun, ada lagi. Bagaimana orang tua bisa membantu anak mengatasi rasa takut gagal dan mengubah menjadi nilai positif, motivasi untuk belajar. Karena kadang sesuatu itu takut gagal, nanti kalau gagal gimana atau dan lain sebagainya gitu. Jadi malah tidak berani mencoba gitu. Nah gimana tuh mengatasi, membantu anak? Kalau saya sih gini Pak, saya tuh selalu bilang ke anak saya, kamu tuh punya kelebihan gitu. Awalnya saya kasih kelebihannya, kamu kelebihannya ini gitu. Kayak anak saya kan ada yang kalau ngaji suaranya yang bagus, kalau yang ini hafalannya yang bagus tapi suaranya kurang gitu. Saya kasih tahu kelebihan kamu ini gitu. Jadi kalau seumpama kan ada anak saya yang kalau suruh jadi imam sholat di sekolahannya tuh malu gitu. Malu karena nggak pede gitu. Terus saya bilang kamu tuh suaranya bagus ini. Saya dorong terus gitu ya, saya motivasi ke anak. Nah, tapi ketika anak itu mengalami kegagalan, ya kita tuh sebagai orang tua tetap terus mendorong, nasehatin gitu. Ini artinya juga tidak disalahkan ketika dia gagal, sudah mencoba kemudian ternyata belum berhasil, kitanya tidak menyalahkan dia gitu, tetap gitu loh. Kayak masih ayo besok kan masih ada lagi kesempatannya gitu ya. Apalagi ini orang tua kadang lupa ya, ketika anak dapat nilai rapot jelek gitu ya, kamu kenapa begini deh, nyalahin, cenderung menyalahkan ya. Kalau saya justru nyalahin anak nggak mau belajar, bukan nyalahin hasilnya. Saya tuh galaknya ke anak kalau lagi tesnya, belajar lagi tes nggak mau belajar. Iya. Saya harus nerapin, kamu harus usaha dulu maksimal, usahanya maksimal, belajar gitu. Nah, tapi ketika udah dapet nilai, ada yang dapet kayaknya tuh belajar udah dari pagi sampai sore.
Emaknya udah dampingin, ternyata nilainya 60. Ada mungkin yang 40 pernah. Saya ya udah mau diapain gitu. Saya tidak pernah marah ketika anak nilai jelek. Tapi saya marah ketika anak tidak mau belajar ketika ujian. Lebih ke usahanya atau prosesnya. Karena emang sebenarnya kan orang tua kadang marah itu ingin anaknya lebih baik. Tujuannya sebenarnya itu. Tapi kemudian ada efeknya yang kurang baik tuh kepada anak ketika marah dan lain sebagainya. Itu ya tadi lebih memilih kepada mendorong sebelumnya. Usahanya yang maksimal. Masalah nanti setelah usaha maksimal hasilnya segitu, ya sudah. Tidak apa-apa. Tetap bismillah, positif, besoknya coba lagi yang lebih baik lagi. Itu akan jauh lebih melekatkan anak dan anak-anak tidak merasa disalahkan. Aku sudah merasa berusaha nih maksimal, tapi nilaiku ya cuma 75 gitu. Tapi ya nggak apa-apa, disyukuri yang hasilnya hari ini. Besok insya Allah bismillah lebih baik. Gitu. Saya selalu memberi konsep ke anak, ikhtiar, terus kamu doa gitu setiap pagi tuh mau berangkat sekolah, habis sholat subuh gitu ya, mau berangkat sekolah doa dulu, ya Allah mudahkan, apalagi sekarang kan lagi puasa nih ya. Doa mustajab menjelang maghrib gitu, setelah buka maksudnya, setelah buka ayo doa apa, mau doa apa gitu kan, besok mau pada tes doa, mudah-mudahan Allah mudahin, mudah-mudahan nilainya bagus, mudah-mudahan hafalannya, pemahamannya bagus. Saya seperti itu ketika setelah berbuka gitu ya, menyuruh anak ayo minta apa sama Allah, ini waktu dikabulin. Proses-proses pendampingan semacam itu yang dibutuhkan anak-anak semasa, terutama usia-usia yang usia SD ya, artinya supaya itu menjadi pembiasaan positif yang melekat dalam keseharian. Membiasakan mendorong usaha maksimal dilapisi dengan jangan lupa untuk berdoa bahwa segala sesuatu tetap Allah yang akan menentukan. Tapi ada usahanya betul, gitu. Kayak singkatan tuh kalau orang-orang suka bilang duit Pak, doa, usaha, ikhtiar dan tawakal. Gitu kan? Duit. Iya, udah duit itu udah ini dulu, doa dulu, terus kita usaha, kita ikhtiar, kita tawakal sama Allah, kita pasrah sama Allah, apapun hasilnya ya itu yang kita dapat. Jangan dikit-dikit tawakal aja, tapi nggak ada usahanya. Itu bukan tawakal namanya. Oke. Baik, nah ini karena tinggal satu ini terkait dengan ini bagaimana mengembangkan mental positif masih ke anak-anak nih. Nah, bagaimana orang tua dapat memperkenalkan konsep disiplin positif tanpa membuat anak merasa tertekan? Karena bagaimana menerapkan sistem disiplin positif tapi anak tidak merasa tertekan, itu gimana caranya? Ya, kalau saya ya ke anak, saya kasih dialog ke anak. Kayak sholat gitu, ayo nak sholat gitu, sholat saya ngasih tahu kalau laki-laki itu sholatnya di masjid, kalau perempuan di rumah. Jadi itu memang kedisiplinan gitu, memang harus laki-laki itu ke masjid gitu. Jadi tanpa disuruh anak-anak ketika sholat azan ya disiplin langsung ke sana. Nah kalau yang anak-anak yang masih usia 7 tahun ke bawah gitu ya, itu kan memang dalam Islam juga masih bentuknya seperti dirajakan gitu, diratukan. Masih kita layanin, walaupun masih dilayanin juga kita, ayo mandi dulu baru ini gitu. Kasih syarat ya, kasih syarat. Kalau pagi harus mandi berarti kalau kamu mau main mandi dulu. Kasih syarat dulu kalau anak saya yang usia 7 tahun ke bawah. Tapi kalau udah 7 tahun ke atas kan udah usia seperti tentara gitu ya. Saya kasih pujian dan saya kasih hukuman kalau udah umur 7 tahun. Jadi kalau dia nggak sholat ya sholat di masjid bercanda deh, saya kasih hukumannya sholat lagi di masjid sendirian. Hati-hatinya berimbang gitu ya antara hukuman dan ini, dan kemudian ada reward sebenarnya tidak harus mahal, tidak harus beli ya. Bahkan pujian saja itu adalah reward gratis yang kita tidak harus beli, tapi kita kadang-kadang memang orang dewasa suka pelit memberi pujian anak. Kita menganggapnya nah itu kan memang sudah biasa berbuat baik begitu, padahal itu sesuatu yang penting kita berikan apresiasi berupa anak itu sudah melakukan hal positif, hal baik gitu ya.
Oke, luar Menarik biasa. ya. Menarik. Oke. Nah, yang kedua ini apa yang dilakukan orang tua untuk membantu anak dalam mengembangkan kepercayaan diri. Nah, ini kadang anak-anak tadi nggak terlalu pede gitu dan lain sebagainya. Oh, sudah jadi imam nggak terlalu pede nih. Apa ini nggak pede gitu. Nah, bagaimana mendorongnya tuh supaya anak lebih percaya diri gitu. Kayak sama kayak tadi pertanyaan sebelumnya ya tentang kepercayaan diri ya. Kalau saya lebih memilih saya selalu memuji anak sih. Saya selalu memuji anak ketika berbuat baik. Terus saya selalu memuji dia tuh punya kelebihan seperti itu. Artinya lebih menyadarkan anak bahwa jangan kamu takut. punya kelebihan gitu. Kamu bisa kok gitu. Kadang-kadang kan anak suka begitu Bunda bahwa anak-anak sebenarnya tahu saya bisa, tapi kadang perlu approval dari orang lain nih. Perlu diyakinkan bahwa kamu beneran bisa loh gitu seperti itu. Baru dia. Oke, lebih kepada memberitahu ya apa kebiasaan kamu di mana dan lain sebagainya dan diyakinkan bahwa anak-anak benar-benar bisa. Kemudian ini apa yang dilakukan orang tua dalam menanamkan nilai kerja keras dan ketekunan dalam mencapai tujuan. Artinya ketika anak menginginkan sesuatu, bagaimana kita menanamkan harus ada upayanya nih. Ya. Usaha Nah itu kerasnya, saya sering ya ketika kalau saya langsung ke yang kelihatan real, mengajak anak tafakur gitu, mengajak anak bertafakur bahwa Allah itu meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Nah, ketika kita punya ilmu, kita akan ditinggikan derajatnya. Saya ajak jalan-jalan anak-anak. Ketika ngelihat tukang bangunan tuh, dia tuh sekolahnya nggak tinggi gitu. Bisa jadi dia SD gitu, sampai SD. Bisa jadi dia nggak mau belajar gitu. Jadi jadi tukang bangunan itu capek loh dari pagi sampai sore manggul-manggul gitu. Kamu mau kayak gitu? Oh, gajinya sedikit ya, dikit gitu. Jadi saya ngelihat jadi manjada wajada ya kalau dia berusaha dari dia sendiri untuk mencapai tujuan. Insya Allah lah ibaratnya usaha tidak mengkhianati hasil. Ya. Betul. Nah saya juga kalau itu anak-anak kan suka nonton YouTube sambil nonton, kadang saya dampingin gitu ya. Tuh orang-orang sukses tuh, ada Pak Ustadz, Pak jadi ulama besar gitu. Dia kan nggak capek-capek kuli panggul atau saya nggak capek-capek kerjanya itu. Tapi dengan mikir ada orang yang jadi bos gitu. Jadi dokter cuma duduk gitu, nanya sakit apa malah bertanya gitu kan. Kalau jadi dokter duitnya ada gitu. Saya bilang konsep itu sih ke anak-anak, kalau kamu usahanya sungguh-sungguh, Allah itu akan insya Allah sih sesuai dengan usaha kamu gitu. Oke. Artinya lebih tetap mendorong bahwa untuk mencapai sesuatu ya harus ada usaha. Karena nilai dari pencapaian itu ya sesuai dengan usaha kita gitu kan kalau tadi ya. Lebih kalau kepada tadi ngajak jalan tuh. Iya, menarik supaya dilihat kan itu begitu begini. Tetap ya Pak sambil tetap main, sambil ada pelajarannya juga kan. Jalan-jalan sambil ini ya, sambil ada proses pembelajaran. Sambil edukasi yang benar-benar nanti bakalan melekat di anak betul. Ya. Jadi ingat tuh. Ya aku kalau nggak belajar harus begitu ya. Baik. Nah ini bagaimana orang tua bisa mendukung anak dalam mengelola emosi dan menjaga hubungan harmonis dengan orang lain. Nah, kadang anak menjadi temperamen gitu ketika misalnya berselisih dengan orang lain atau tidak sependapat dengan orang lain. Nah, itu bagaimana mengajarkan anak-anak mampu mengelola emosi gitu sehingga bisa hidup harmonis dengan orang lain sekitarnya. Kalau saya pribadi gitu melihat emosi anak-anak, balik lagi koreksi ke diri sendiri. Mungkin ada gen dari ibunya atau gen dari ayahnya. Mungkin cara ayahnya ngambek begini, cara ngambek saya begini. Saya lihat anak saya, dia kemana nih? Kira-kira anaknya ngikutin ibunya atau ayahnya. Nah, cara mengatasinya ya seperti itu gitu. Kalau seperti ayahnya ya harus seperti ini. Cara dieminnya. Nah, kalau cara seperti saya ya udah biarin dulu atau apa harus minta maaf mulu gitu. Terus kalau dia
sudah dibilangin apa kenapa kamu nangis? Kamu nangis kenapa gitu saya tanyain. Kamu nangis kenapa? Begini gitu. Terus menurut kamu harus diapain gitu. Saya tanya lagi anaknya. Bales, kakaknya bales gitu ya kalau pas umpama lagi berantem gitu. Aku kan dipukul, aku harus bales gitu. Terus Umi yang harus balas gitu. Terus nanti Umi yang dosa gitu. Saya seperti itu. Diajak komunikasi. Kalau dia masih nangis aja, saya biarin dulu. Biarin dia nangis. Saya bilang, nangis aja, bebas mau sampai sore, mau sampai malam gitu. Kalau saya seperti itu. Silakan nangis, keluarin emosinya gitu. Sampai kamu capek gitu. Nanti kalau saya cuekin justru anak malah iya ya kenapa aku dicuekin gitu. Kalau saya seperti itu anak-anak. Jadi Terus nanti berpikir ya. berpikir Semakin di alam-alam gitu ya Pak. Kan Semakin jadi biasanya. bener-bener makin caper ya. Iya. Iya nanti dia malah yang datang sendiri. Aku minta maaf gitu, malah dia yang minta maaf gitu. Iya, Bikin Umi marah. karena cenderung ada juga sebagian misalnya ya tidak semuanya tidak banyak maksudnya sebagian orang tua yang ya pokoknya anakku selalu benar gitu. Tapi kalau itu kan mengarahkan ya bisa jadi benar, bisa jadi tidak, bisa jadi ada apa positif ada negatifnya. Makanya diajak komunikasi, diproses. Kalau sebenarnya dia minta kita yang membalaskan, oh nanti kita yang berdosa gitu. Konsep-konsep seperti itu tetap dilekatkan ya, tetap diajarkan. Ya, kalau saya belain satu, terus kamu senang banget kalau kakaknya dipukul Umi gitu, saya kasih tahu gitu. Nanti kalau saya sih kalau ada yang berantem anak saya sidang gitu. Ini versi ini seperti apa, versi ini seperti apa Didudukkan gitu. persoalannya. Iya kan nanti biasanya beda ya. Terus Umi harus percaya yang mana gitu. Nah itu sebenarnya proses konsep tabayun dalam Islam kan seperti itu katanya ketika ada selisih ya didudukkan dulu menurut yang satunya bagaimana oh sebenarnya ini persoalan di sini sehingga kita benar-benar tahu akar persoalannya dan kemudian memberi arahan atau solusi yang masukkan sebagai solusi yang tepat gitu. Kadang-kadang kita begitu dapat laporan begini ya kita main iya aja. Kita tidak tahu yang sebenarnya seperti apa gitu. Karena mungkin kalau gitu cuma ambil dari satu versi ya betul, Pak. Betul. Karena kan orang tua sekarang tuh yang udah dari anak misalnya dia berantem sama teman sekolahnya. Dia hanya dengar anaknya pribadi gitu kan tanpa mendengarkan salah satu pihak lagi. Itu kan sama aja kita kayak menintervensi gitu kan anak oh iya anak itu yang salah. Padahal kita nggak tahu nih anak kita itu jujur sepenuhnya jujur kan atau ada oh iya biar gak diomelin deh kan gitu ya. Kita menyalahkan kadang pengen cepetnya aja gitu dan mungkin orang tua sekarang tuh banyak yang bilang namanya juga anak-anak wah itu mewajarkan mewajarkan bisa kan hal padahal tetap penting bagaimana mendudukkan persoalan dari situ anak belajar oh iya aku tetap harus mempertanggungjawabkan apa yang aku sampaikan karena nanti Umi misalnya atau siapapun akan bertanya yang sebenarnya seperti apa apalagi dari awal tadi udah dikenalkan konsep ketuhanan konsep tauhid bahwa apa yang dikatakan, apa yang diperbuat pasti selalu diketahui dan dilihat oleh Allah. Ya, anak saya juga seperti itu sih kalau dia laporan gitu, saya begini-begini, saya juga nggak percaya 100%. Saya benar gitu, saya tanya emang benar, kamu kali justru malah begitu. Umi emang nggak percaya sama aku kan gitu biasanya anak, bukan nggak percaya kan baru kamu yang ngomong belum teman kamu saya bilang. Coba Umi nanti nanya sama Bu Guru. Biasanya kadang kalau memang dia berbohong gitu, enggak ding aku gini gitu. Iya. Dia takut duluan. Ya, itu penting juga sih mengenalkan konsep pentingnya tabayun karena itu akan menjadi pembiasaan bagi anak-anak kan kadang kita melupakan sisi itu padahal itu sudah jadi tuntunan kita sebagai seorang muslim yang muslimah ya kan idza ahadukum binabain fatabayyanu kata Allah kan gitu jika datang satu berita dan yang kurang baik itu ya cobalah tabayun dulu cross check and recheck lah kalau gitu benar enggak itu begini gitu nah, baru kita ngasih alternatif solusi dengan sebagainya luar biasa Bunda Hasan. Dari tadi kita ngomong Bunda Hasan. Nah, kita belum tahu namanya siapa itu Pak. Ya, dan urut-isinya ya. Kita belum kenalan secara pribadi gitu ya Pak. Kita taunya hanya Bunda Hasan. Bunda Hasan aja taunya. Nama lengkapnya sebenarnya siapa? Nama lengkap Komalasari. Oh, Komalasari. Nama umum.
Kalau artinya saya kurang paham ya. Saya tanya bapak saya nggak tahu itu mirip-mirip apa sih namanya katanya artis zaman dulu. Seperti itu. Tapi memang Iya, kadang iya. banyak Pak yang apa? Ada salah satu teman saya juga tuh yang gitu. Namanya dikasihnya Cherry Pak. Karena beliau orang tuanya itu pengen mobil Cherry Pak. Oh, Cherry itu Iya, jadi iya. Cherry gitu kan. Kadang-kadang orang tua memang memberi apa namanya kadang sesuai zaman kadang beda-beda ya gitu. Apalagi kayak misalnya ini orang Bekasi di sini ya yang terdahulu. Kalau sekarang sudah keren-keren Wah, namanya. udah susah Pak Kalau zaman terdahulu sekarang. cuma satu kata kadang mimin, namat gitu. Benar. Honda bahkan ada namanya Honda. Iya benar. Kalau zaman Oke. sekarang kan 3, Iya. 4 gitu kan. Ah, Panjang-panjang sekali. ini obrolan kita dengan tamu yang luar biasa dan semuanya. Tapi ini ada kata terakhir nih Bunda. Ini sih tentang pertanyaan pilihan dan nanti baru cepat. Nah, yang pilihan dulu kali ya. Ini kalau misalnya suami kalau sudah berumah tangga kan begini ya, ada suami, ada anak nih sekarang nih yang menjadi perhatian. Kalau belum belum punya anak ya perhatiannya pasti full ke Ke suami. suami. Nah, begitu punya anak terbagi nih. Nah, ketika misalnya nih suami datang kerja, pulang kerja capek kan maksudnya. Kemudian anak-anak pulang dari ngaji misalnya berbarengan tuh. Dua-duanya manggil, pengen dibantu. Nah, nyamperin anak dulu Yang mana apa dulu suami nih? dulu? Oh gitu. Jadi gini Pak ya, karena anak saya tuh bereret gitu ya, biasa sekarang gitu, apa, anak saya kan, beda setahun, 2 tahun. Jadi ketika ada anak baru setahun, saya punya bayi lagi. Jadi suami saya tuh alhamdulillahnya ketika pulang kerja nggak manggil-manggil. Oh, Saya disalam sudah mengerti Pak. Sudah iya, memahami. asal Iya. paling saya kalau nggak lagi nyuapin anak, lagi ngelonin gitu, apa, beliau alhamdulillah ya suami yang, memahami gitu. Jadi, pulang kerja, "Assalamualaikum," saya, "Waalaikumsalam," tanpa disuruh udah, ini sendiri gitu ya. Sudah menyesuaikan. Menyesuaikan. Kata saya gini, "Mohon maaf," saya bilang, "Mohon maaf Bi, belum bisa, menyambut ketika, apa, dia pulang kerja." Oke, Jadi oke. kita saling memahami aja sih, Pak. Baik. Karena Jadi tidak Mudah-mudahan memilih nih. iya iya, jadi tidak memilih Pak karena memang iya, sudah keterbiasaannya seperti Oke, itu oke. gitu. Jadi kalau Assalamualaikum, Waalaikumsalam, oh kedengeran di kamar, wah Nah, langsung itu. nah sekarang kita buat memilih. Oh, Misalnya nih, ya kita tidak mendoakan sakit ya, semuanya sehat-sehat selalu. Tapi kalau dalam kondisi misalnya suami sakit, anak sakit di ruang kamar yang berbeda, bundanya di ruang tamu. anak Heeh. biasanya. Nah, misalnya dua-duanya manggil nih minta air atau minta minum dua-duanya nih. Ayahnya apa suaminya dan anak. Suami dulu atau anak dulu? Biasanya sih anak ya, Anak dulu masalahnya ya. saya masih durhaka sama suami. Mohon maaf Abi. Saya ke sana dulu. Nanti Saya baru kesana. ke. Iya. Oke, oke. kalau mungkin kalau suami Ada itu bantuan. nggak nangis ya Pak kalau nggak disamperin dulu. Kalau anak kan udah keburu teriak-teriak. Tapi Iya. saya kadang ada bantuan sih. Abinya tuh paham, uminya lagi ngurusin adeknya yang sakit. Abinya paling nyuruhnya ke anaknya yang Nah, lain yang dari besar. bantuan yang lain. Anak nih, Alhamdulillah Bang. anak satunya nih. Oke, oke. Kalau Oke, luar biasa nih. Kalau pilihan kita yang kita mau kan selalu semuanya anak-anak itu eh, sukses, artinya bagus dalam keagamaannya, memelihara ibadahnya, dan bagus juga dalam karirnya. Nah itu keinginannya. Tapi kalau kita harus memilih, anak tetap bertahan bagus dengan keagamaan, tapi karirnya biasa-biasa saja, atau karirnya anak di masa depan mentereng, tapi keagamaannya yang justru biasa-biasa saja. ya, saya milih yang pertama pasti. Pertama, Nah, tak apa tuh. gak apa-apa. Karena kalau apa sih namanya rezeki itu kan Allah yang ngatur Hmm. ya.
yang harus kita risaukan ketika kita di akhirat, keadaan kita di akhirat. Jadi kita kalau konsep ke anak saya, cita-cita kamu apa gitu. Jangan hanya menjadi dokter, jangan hanya menjadi profesor. Saya selalu nanamin anak saya, jadilah apa cita-cita tertinggi, yaitu mati syahid. Mau kamu jadi dokter, kamu lagi berbuat baik, terus Allah ambil nyawanya, itu sedang berbuat baik. Pada saat sedang berbuat baik. Iya, saya selalu nanamin anak saya itu. Apapun profesinya, kalau rezeki kan memang sudah diatur. Tapi kalau keimanan, ya siapa tahu gitu ya, kita harus khawatirkan itu. Bagaimana nasib kita. Kayak kejarlah akhiratmu, dunia mengikuti. Nah sekarang ini apa hal yang ingin anak-anak ingat tentang Bunda ketika suatu saat mereka kita orang tuanya sudah tidak bersama mereka lagi atau sudah tidak ada. Apa yang Bunda mereka menginginkan mereka itu mengingat Bunda sebagai apa sih? Atau sebagai sosok yang seperti apa? Saya ingin anak saya mengingat saya itu bahwa saya menasehati sesuatu yang saya kerjakan. Luar biasa. Itu yang saya inginkan. Jadi saya nasehatin suruh anak ngaji, saya harus sudah ngaji dulu. Harus terlihat sama anak, oh ibu saya dulu kebiasaannya seperti ini, seperti ini. Luar biasa. Ini sudah sekian lama ya gitu ya. Ini sudah ngobrolnya. Berasa ya Pak, tidak berasa. Soalnya sangat ini berisi banget kayaknya. Betul, Pak. Padahal ini kan bincang-bincang tamu santai saja. Iya. Tapi ya banyak pelajaran khususnya buat saya ya Pak, yang bisa dibilang orang tua baru. Ya sangat ya motivasi juga buat saya. Oh iya, ternyata selama ini ada beberapa cara yang saya salah loh melakukannya gitu kan. Ya pelajaran itu yang sangat mahal Pak, balik lagi ya. Karena biasa. Pengalaman itu pelajaran yang sangat berharga kan. Nah itu yang kita inginkan memang dari tamu-tamu kita di ruang tamu ini, supaya bisa berbagi inspirasi sebenarnya. Nah terima kasih Bunda Hasan sudah meluangkan waktunya, waktu berbagi dan bertamu dengan kita ya. Karena semuanya di sini bisa bertamu dan layak untuk dihormati. Layak untuk dihormati. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di ruang tamu berikutnya. Assalamualaikum.